Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, kita memulai minggu ini dengan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Bapak Sintua Lambok Sihombing. Shalom. Firman Tuhan sebagai renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Ada pertanyaan dari warga jemaat menyangkut ayat firman Tuhan ini yang akan disampaikan oleh Bapak J. di Simanjuntak. Terima kasih atas firman yang telah dibacakan oleh Amang Sintua Lambok P. Sihombing. Kami dari jemaat ingin menanyakan, sejauh mana atau seperti apa hukum tabur tuai berlaku dalam kehidupan kita orang percaya? Bukankah kita sudah diselamatkan total oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus? Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan sangat menarik dari Bapak Simanjuntak. Sejauh mana atau seperti apa hukum tabur tuai berlaku dalam kehidupan kita orang percaya? Bukankah kita sudah diselamatkan total oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus? Itulah pertanyaannya. Dan pertanyaan ini seringkali muncul di kepala kita, termasuk orang yang percaya. Apakah yang kita tabur otomatis akan kita tuai? Kalau kita menabur kejahatan, langsung dapat hukuman. Kalau kita menabur kebaikan, langsung dapat kebaikan. Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Kembali kepada ayat firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan ini. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudara, kita hidup dari kasih Allah. Kita percaya dan bergantung kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang kita percayai tidak mau dipermainkan. Dia tidak mau kita mempermainkan kasih karunia-Nya. Dia tidak mau kita mempermainkan kebaikannya.
Seolah-olah karena Tuhan begitu baik, Tuhan Maha Pengampun, maka kita orang yang percaya hidup seenaknya. Kita dalam kehidupan sehari-hari berupaya melakukan yang baik, tapi pada saat-saat tertentu atau mungkin dalam banyak hal kita melakukan kejahatan atau mungkin merencanakan hal-hal yang tidak baik dengan keyakinan Tuhan pasti mengampuni. Nah, inilah saudara-saudara yang dikatakan di dalam firman ini, jangan sesat. Pikiran seperti itu sesat. Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kasih Allah sudah menutupi, sudah mengampuni segala dosa dunia ini di dalam Yesus Kristus. Termasuk di dalamnya kita orang yang percaya. Dan oleh karena itu panggilan bagi kita hidup sebagai orang yang percaya, yang bergantung kepada Tuhan, mengandalkan kasih karunia Tuhan, itu berarti bahwa kita yakin bahwa kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, dan justru sebaliknya jangan lagi melakukan kejahatan. Jadi kita tidak bisa menggunakan alasan karena Allah begitu baik, maka kita bisa secara sadar melakukan kejahatan. Kecuali ketika Anda tergelincir, Anda gagal di dalam kehidupan, mohon pengampunan. Dalam bentuk seperti itu, dalam pengertian seperti itu, kasih karunia Allah akan berlaku. Nah, kembali kepada pertanyaan, sejauh mana atau seperti apa hukum tabur tuai itu akan berlaku bagi kehidupan orang yang percaya? Karena kita sudah diselamatkan total di dalam Yesus Kristus. Karena karya Allah di dalam Yesus Kristus itu sudah total dan final. Saudara-saudaraku, ingatlah panggilan untuk hidup baik sesuai dengan karunia kasih Allah yang sudah kita terima. Kalau kita sengaja melakukan kejahatan, mungkin kita katakan, toh tidak langsung dampaknya. Saya jadi berpikir, dari mana kita tahu bahwa dampak kejahatan, hukuman kejahatan yang kita lakukan itu sudah tidak ada atau tidak berlangsung? Saudara-saudaraku, kalau Anda merencanakan yang jahat, Anda lakukan itu di dalam kehidupan yang alamiah, Tuhan sudah membuat hikmatnya di dalam hukum alam. Kita akan terkena akibat dari kejahatan kita, karena Tuhan sudah tanamkan di dalam peristiwa alam, di dalam hukum alam, apa yang terjadi. Kalau kita sia-siakan lingkungan hidup, kalau kita sembarang dengan lingkungan hidup, maka kita akan menuai badai, akan menuai banjir. Itu hukumannya. Dan kalau Anda mencuri, betul Anda bertobat, tetapi konsekuensi Anda harus tanggung. Sudah berlaku di dalam hukum alam, bahkan di dalam hukum komunitas bangsa sedunia. Bagi yang mencuri, ketahuan akan diadili. Saudaraku, tidak bisa Anda mohon ampun kepada Tuhan, lantas kesalahan saudara mencuri itu menjadi tidak diperhitungkan. Bukan demikian. Saudara, secara prinsip, menyangkut dosa saudara, menyangkut dosa kita, melawan Tuhan, itu ditanggung, itu penuh diselesaikan di dalam Kristus. Dan setiap saat kita bisa beroleh kesempatan memperoleh pengampunan. Tetapi konsekuensi pelanggaran, kejahatan yang kita lakukan secara sosial, itu juga harus kita terima. Oleh karena itu saudara, tidak bisa kita katakan kalau kita berbuat jahat saat ini juga Tuhan akan menghukum kita. Bukan seperti itu bentuknya. Itulah saudara-saudara hukum tabur tuai yang mengajak kita
untuk lebih hati-hati. Pemahaman dan pengertian kita terhadap tabur tuai ini untuk lebih cerdas, supaya kita bukan menjadi orang-orang yang sesat, yang berpikiran bahwa Tuhan pasti mengampuni dan persoalan kita di dunia ini akan selesai. Itu tidak sama sekali. Tegas Paulus dalam Galatia 6:7 mengatakan, jangan sesat, Allah kita tidak mau dipermainkan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Oleh karena itu, mari kita tabur sebanyaknya kebaikan dengan motif kebaikan, maka pastilah kita berdoa dan kita harapkan hal-hal yang baik datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.